Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat pagi semua peserta Matsama Manuputra tahun 2021. Mudah-mudahan semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dari penyebaran virus COVID-19 ini yang sekarang masih terus terjadi, bahkan akhir-akhir ini semakin melonjak naik. Maka dari itu adanya Matsama Manuputra tahun 2021 ini masih diadakan secara virtual atau online. Nah, hari ini saya sudah bersama Bapak Ammar Firman Maulana selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Beliau adalah salah satu guru Manuputra yang paling keren, ya, paling kece dan paling rapih kelihatan dari pakaiannya sekarang ini, ya, pakai dasi, pakai jas. Itu menggambarkan keseharian beliau di sekolah. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang pengenalan lingkungan madrasah, kemudian tentang kurikulum, dan juga tentang tata tertib pembelajaran selama masa virtual ini, dan semua yang menyangkut tentang kegiatan belajar mengajar. Kebetulan memang Bapak Ammar Firman ini memang sudah berkecimpung lama, ya, di Manuputra, apalagi mengurus tentang kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan waktu dan juga kesempatan berbicara berikutnya kepada yang terhormat Bapak Ammar Firman Maulana. Kepadanya disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih kepada Pak Subhan atas kesempatan waktunya pada kesempatan Matsama siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini izinkan saya akan sedikit menjelaskan secara gambaran umum Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putra. Kebetulan saya sendiri pada tahun ini menjabat, diberikan amanah kepada wakil dari Kepala Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putra untuk menjadi wakil kepala bidang kurikulum. Akan tetapi pada kali ini materi Matsama pada tahun ini kebetulan materinya adalah tentang gambaran umum tentang Manuputra, kemudian kurikulumnya seperti apa, dan juga tata tertibnya bagaimana. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu, ya Pak, ya, bahwa Manuputra itu profilnya terlebih dahulu. Profil dari Manuputra itu adalah didirikan oleh para kiai di pondok pesantren dan juga oleh wali murid daripada santri-santri pondok pesantren yang jenjangnya pada saat itu madrasah sanawiyah, berkeinginan untuk ada sebuah lembaga pendidikan jenjang aliyah setelah jenjang
Sanawiyah, sehingga pada tanggal 17 Juli 1983 itu Manu Putra resmi berdiri tepat pada tanggal 17 Juli 1983. Terlihat dari visi dan misinya selama bertahun-tahun berubah, dan visi pada tahun ini adalah mewujudkan madrasah unggulan dalam mencetak insan ahlus sunnah wal jamaah yang cakap dalam keterampilan abad 21 dan berorientasi kepada pengabdian masyarakat. Manu Putra berusaha untuk mengembangkan budaya literasi siswanya, baik agama maupun umum. Manu Putra juga berusaha mengembangkan kreativitas daripada siswanya dalam hal apapun, ya, dengan pengembangan IT dan pemanfaatan IT, kemudian ada kesenian lokalnya. Itu salah satu diantara visinya terlebih dahulu, kemudian misinya. Kemudian juga Manu Putra itu membuka beasiswa prestasi terhadap siswa-siswa baru dari tahun ke tahun sampai dengan saat ini, sampai dengan tahun ini. Pada kesempatan Matsama ini juga saya sampaikan, bila mana memang ada siswa yang memang berprestasi dalam bidang tahfidz 1 sampai 2 juz atau tahfidz 1000 bait Nadhom Alfiyah Ibnu Malik, maka dalam kesempatan ini saya sampaikan itu akan mendapatkan beasiswa. Nah, terkait itu semua nanti akan ada ketentuan dan persyaratan. Jadi ketentuan beasiswa tersebut ini akan terkait dengan masalah pembiayaannya seperti apa, bagaimana perencanaannya. Nanti akan dites, kemudian nanti siswa tersebut berhak untuk mendapatkan kuota beasiswa dari Manu Putra. Macam itu, gambaran umumnya semacam itu. Berarti untuk beasiswa tadi, apakah sudah pernah ada yang mendapatkannya atau? Pak, alhamdulillah pada kesempatan beberapa tahun terakhir ini, ketika Manu Putra membuka beasiswa tahfidz, baik tahfidz 1 sampai 2 juz ataupun tahfidz 1000 bait Alfiyah Ibnu Malik, itu alhamdulillah ada beberapa yang memang dites kemudian berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Dan pada kesempatan kali ini makanya saya mengumumkan bahwa jika memang ada salah satu di antara siswa baru pada tahun ini yang hafal 1 sampai 2 juz atau hafal Alfiyah tahfidz 1000 bait Alfiyah Ibnu Malik, mangga datang ke sekretariat untuk dites, kemudian untuk diberikan beasiswa. Nah, untuk peserta Matsama yang sekarang ini berarti sudah pada tes semua ya. Yang belum tahu informasi ini dan ada di antara kalian itu yang mempunyai kualifikasi tersebut, baik itu hafal Al-Quran ataupun hafal Alfiyah 1000 bait, silakan langsung saja menghubungi atau datang ke kantor Manu Putra untuk informasi lebih lanjut ya, karena itu nantinya akan sangat membantu kalian sendiri ya. Oke, selanjutnya Pak Ahmad Firman ya. Untuk kurikulum yang diterapkan sendiri di Manu Putra itu seperti apa, boleh dijelaskan? Untuk kurikulum di Manu Putra, kebetulan kemarin kita mengadakan rapat KKN di Man 3 pada saat itu, bahwa kurikulum di Manu Putra itu
resmi yang digunakan adalah kurikulum 2013 revisi. Nah, gitu ya. Jadi 2013 revisi, kurikulum 2013 revisi. Di mana ketentuan isi daripada itu semua adalah jumlah mata pelajaran yang kita miliki, kita sediakan kuotanya itu adalah 33 mata pelajaran yang nanti akan dibagi 3 jurusan, baik IPA, IPS maupun syariah. Dengan ketentuan dari 33 mata pelajaran ini, di masing-masing jurusan ada yang 22 mata pelajaran, ada yang 23 mata pelajaran. Jadi kita masih tetap menggunakan kurikulum 2013 revisi sesuai dengan ketentuan dasar yang berlaku. Kemudian juga di kami ada beberapa yang terkait kurikulum itu hidden kurikulum. Jadi kurikulum yang tersembunyi. Artinya ada beberapa kurikulum mata pelajaran ataupun pembiasaan ataupun program-program yang terkait dengan kurikulum yang tidak bisa di-move-kan ke muka umum. Nah, ini nanti akan diberlakukan pada saat pembelajaran KBM ini berlangsung, seperti itu gambarannya. Oke, berbicara soal mata pelajaran Pak, nanti teknisnya ataupun tata tertibnya mengenai kegiatan belajar mengajar di era sekarang ini itu nanti seperti apa Pak? Untuk KBM pada tahun ini, artinya pada tahun pelajaran 2021-2022, kita lihat perkembangan situasi terkininya yang dalam hal ini pada saat ini, pada hari ini, detik ini masih dalam kondisi dan situasi yang tidak menentu, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan PKKM darurat. Maka saya nyatakan bahwa Manuputra dalam hal kegiatan belajar mengajar akan menggunakan virtual atau daring lagi dengan kondisi penyebaran COVID-19 yang semakin hari kesini semakin tinggi, dan mudah-mudahan dalam hal KBM daring ini kemudian kondisi penyebarannya menurun, bisa jadi pembelajaran KBM-nya akan kombinasi, ada luring, ada virtual, ada daring, dan juga ada tatap muka dengan prokes yang ketat, yaitu siswa datang ke madrasah Manuputra ini dengan memakai masker, kemudian cuci tangan dengan hand sanitizer, ya, kemudian juga cek suhu itu wajib itu, ya, cek suhu dengan kuota tentu sesuai dengan gugus COVID yang ada, dan juga berkoordinasi dengan gugus COVID dari desa, dari kecamatan terkait ini semua. Kemudian kuotanya, kalau misalnya satu rombel itu biasanya 36 siswa, maka kuotanya bisa lebih sedikit, yaitu sekitar mungkin 15 siswa. Jadi kombinasi nanti. Jadi terkait perkembangan daripada penularan COVID-19 ini, maka akan berimpas dengan kegiatan belajar mengajar di Manuputra, sehingga saya pastikan bahwa pembelajaran Manuputra di tanggal 17, karena PKKM darurat yang dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah ini sampai tanggal 20. Bisa jadi nanti akan ada perpanjangan, sehingga diputuskan di rapat internal kami bahwa pembelajaran Manuputra untuk tahun pelajaran 2021-2022 itu memakai daring. Ya, seperti itu Pak. Nah, itu ya untuk peserta Maksama kali ini. Jadi untuk pembelajaran ke depan sampai waktu yang belum ditentukan masih dalam kondisi virtual. Namun meskipun begitu ya, tapi di Manuputra ini siswa-siswanya tetap berprestasi ya. Alhamdulillah.
kemarin aja waktu beberapa bulan lalu sudah ada informasi beberapa juara-juara di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, Betul. mulai dari lomba fotografi waktu Betul. dan lomba azan itu Ya. itu sudah banyak sekali prestasi siswa Manuputra yang diraih justru ketika era pandemi sekarang ini ya. Jadi bagi para siswa yang sekarang ikut pasang ini jangan berkecil hati ya. Sekolah di Manuputra itu ya Pak ya. Ya. Meskipun daring tapi kalau kitanya itu masih punya semangat yang kuat, selagi guru-guru Manuputra itu memfasilitasi semua kebutuhan pembelajaran dan juga skill ya, kita masih tetap bisa bersaing Ya, jadi saya potong sebentar bahwa pada saat KBM secara daring berlangsung, tentu ada siswa yang kadang kehabisan kuota, kadang HP-nya error. Itu sih yang paling. Iya. Nah, dalam hal ini Manuputra menyediakan komputer, fasilitas internet gratis, tinggal datang ke Manuputra melalui prokes yang ketat. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi siswa untuk KBM pembelajaran daring, kemudian alasannya dengan dalih kuota habis, internetnya macet, ataupun yang lainnya, atau tidak membawa HP ya. Karena saya umumkan sekali lagi untuk siswa-siswa kelas yang nantinya akan kelas 10 nih, bahwa pembelajaran daring ini ya, jika memang tidak mempunyai fasilitas untuk belajar secara daring, maka kalian bisa datang ke Manuputra tentu dengan prokes yang ketat, dan kami akan menyediakan itu semua agar supaya tidak ada siswa yang beralasan untuk tidak mengikuti pembelajaran. Nah, seperti itu gambarannya. Oke. Itu tadi penjelasan dari Wakil Kepala Bidang Kurikulum ya, Bapak Ahmad Firman. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Nah, terakhir sebelum ditutup Pak, Ya, siap. barangkali ada nasihat ataupun kata closing statement yang mau disampaikan pada siswa Matsama peserta ini. Sesuai dengan kebijakan daripada Bapak Kepala Sekolah, kemudian dirumuskan dalam rapat internal bahwa tata tertib yang ada di Manuputra tentu tidak sesuai dengan masa reguler yang biasa. Pada masa pandemi tentu ada WhatsApp group dan ada aplikasi-aplikasi lain yang dipakai oleh para guru nanti. Ya, tata tertibnya saya tekankan sekali lagi, saya umumkan sekali lagi di sini bahwa gunakan sopan santun, ya, gunakan kesopanannya, karena ini perlu sekali disampaikan bahwa ketika mau japri, chat pribadi secara personal, individu, itu wajib hukumnya mengucapkan salam terlebih dahulu, sebutkan nama kelas atau peminatan. Contohkan misalkan Wahid ya, kelas 10 IPA 1 misalkan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Wahid kelas 10 IPA 1. Nanti baru bawahnya bla 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 bla. Ngeceknya juga jangan dini hari, jangan. Ada batas-batasan waktunya. Misalkan tata tertibnya adalah dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Ini kalau kata saya sih ini jam-jam yang ada kegiatan. Jam kantor lah. Itu ya terkait dengan tata tertib pada masa pandemi sekarang ini. Kemudian kalau saya mau bicara closing itu, saya ambil moto dari Manuputra, dari Bapak Kepala Sekolah sendiri, bahwasanya kami datang untuk belajar, kami datang untuk mengajar,
kami berusaha untuk mencetak insan Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang mampu memanfaatkan keterampilan abad 21 yang berorientasi terhadap pengabdian masyarakat. Ketika mengajar, ya tentu kami harus profesional. Untuk mencetak apa? Yaitu untuk mencetak insan-insan yang wawasan Ahlussunnah wal Jamaah, mencetak madrasah yang unggul. Maka slogannya, motonya adalah kami belajar, kami datang untuk belajar, kami datang untuk mengajar. Seperti itulah. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak. Mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Bidang Kurikulum ini bisa terus diingat oleh seluruh peserta Matsama tahun 2021. Mungkin itu saja yang dapat kita berikan kepada kalian. Selebihnya nanti masih ada rangkaian beberapa materi lagi mengenai Matsama virtual tahun ini. Oleh karena itu, untuk para peserta dimohon atau diimbau untuk terus mengikuti petunjuk-petunjuk dari panitia Matsama virtual tahun 2021 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.